Saya Arif Muhakim dari SMP Salman Al-Farisi Bandung, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8A? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, coba untuk mengetes semangatnya, Pak Arif inginkan kalian jargon angkatan Spare Passion-nya mana ya, supaya pembelajaran hari ini tetap semangat dan bahagia selalu. Oke? Spare Passion 23. Together. Oke, bagus ya. Nah, itu adalah semangat untuk membangun kebersamaan di kelas 8A ini ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, KM sudah hadir ya, KM Vito. Alhamdulillah Sudah, Pak. Vito sudah hadir ya. Nah, Vito, coba seperti biasa Vito memimpin doa sebelum belajar ya. Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kami yang kami sampaikan hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikni bisolihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Vito ya. Bapak doakan juga kalian semuanya tetap sehat, apalagi di masa pandemi ini, terus menerapkan protokoler kesehatannya ya. Oke. Bapak cek kehadirannya ya untuk hari ini yang sudah gabung di Google Meet karena kita pembelajaran daring ya, full daring semester ini. Bapak akan cek terlebih dahulu. Nah, coba Pak Arif ya tanya ke sekretarinya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Bapak. Satria, Bapak. Oh Zulfa, Satria ya, belum hadir. Oke. Sama ini Pak. Iya. Sama Hafiz katanya ini jaringannya nggak stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Bapak dijadikan catatan ya. Tadi Satria sakit ya. Hafiz tadi belum bisa masuk karena jaringannya tidak stabil. Oke, terima kasih ya Vito, KM, dan Zulfa sekretaris di sini sudah menginformasikan ke Pak Arif. Belajar ya untuk hari ini terkait dengan menulis teks eksposisi. Nah, menulis teks eksposisi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Pak, tentang ini siapa yang bicara? Abrar. Abrar. Oke, Abrar. Apa Abrar yang sudah disampaikan atau sudah dibahas pekan kemarin, Abrar? Pekan kemarin kita belajar materi tentang struktur dan kebahasan teks eksposisi. Oke, masih ingat ya? Yang lainnya coba Pak Arif tanya. Struktur teks eksposisi itu ada apa saja? Saya Pak. Oke, Altaf. Altaf apa, Taf? Tesis. Iya, ada rangkaian tesis. Argumen dan penegasan ulang. Rangkaian argumen dan penegasan ulang ya. Ikan hiu makan tomat. Altaf memang hebat ya. Good job, Taf. Oke, masih ingat.
Altaf bisa terlihat lagi mukanya Altaf, itu rambutnya saja yang terlihatnya. Oke, selain tadi struktur yang disampaikan oleh Altaf ya, ada kebahasaan di sini. Kebahasaan apa saja yang dimunculkan dalam teks eksposisi? Kata pronomina. Pronomina, oke ya, Davin ya yang menyampaikan. Davin, selain Ya, itu Pak. apa lagi? Yang lainnya ada yang menanggapi tadi yang disampaikan oleh Abi terkait dengan kalimat efektif ya, ada. Terus jenis-jenis kata ada pronomina tadi, verba juga masuk. Terus jenis-jenis kata istilah ya, kata-kata istilah juga masuk. Terus kata ganti. Nah, ada lagi yang lainnya terkait dengan kalimat majemuk ya, kalimat majemuk setara, waktu itu kalimat majemuk bertingkat itu disampaikan terkait dengan kebahasaan teks eksposisi. Ya, untuk hari ini ya kompetensi intinya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ya di sini. Dan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kita ada dalam ranah abstrak yaitu menulis teks eksposisi ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 4.6 menyajikan gagasan ya, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Nah, di sini berupa artikel ilmiah populer ya. Artikel ilmiah populernya temanya tentang apa saja yang akan kita tuliskan dalam teks eksposisinya. Yang pertama, ada yang kaitannya dengan tema lingkungan hidup. Yang kedua, kondisi sosial ya. Dan yang ketiga, keragaman budaya. Jadi itu yang akan bahas atau yang akan dilaksanakan dalam kegiatan hari ini. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini kalian akan yang pertama menentukan gagasan, pendapat, terus yang keduanya merancang kerangka teks eksposisi dan yang ketiganya mengembangkan kerangka teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya peserta didik ya atau siswa mampu menentukan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, merancang dan mengembangkan kerangka ke dalam teks eksposisi secara tepat, disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya ya untuk peta konsep. Nah, peta konsepnya ada 3 bagian. Yang pertama nanti kalian akan menentukan gagasan dan pendapat ya ke dalam bentuk teks eksposisi. Terus yang keduanya merancang kerangka teks eksposisi dan yang ketiganya mengembangkan kerangka teks eksposisi. Untuk penilaiannya ya Bapak sampaikan di sini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap ya. Penilaian sikapnya nanti jurnal pengamatan bagaimana kalian bisa disiplin, tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Terus yang kedua ada penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan ini Bapak seperti biasa kalian akan terlihat dari mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di Google Drive ya. Itu penilaian pengetahuannya dilihat dari bagaimana kemampuan kalian memahami struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi yang minggu kemarin sudah disampaikan materinya ya. Dan hari ini hari terakhir mengerjakannya kalian bisa menuntaskan ya supaya nilai pengetahuan kalian bisa Pak Arif rekap dengan baik. Dan yang ketiga di kegiatan intinya yaitu kegiatan atau yang akan Bapak nilai yaitu aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilannya yaitu bagaimana kalian menulis teks eksposisi dari tema yang diangkat ya. Temanya ada 3. Oke. Untuk kegiatan inti hari ini ya Pak Arif sambil berdiri ya supaya lebih semangat nih. Supaya lebih semangat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Coba perhatikan. Di sini ya ada beberapa gambar yang sudah
Pak Arif tampilkan dalam PowerPoint. Nah, 3 gambar ini adalah tema yang tadi ada dalam kompetensi dasar. Sekarang kita akan mengamati gambarnya terlebih dahulu ya. Oke, gambarnya terlihat. Coba siapa yang mau menyampaikan gambar yang pertama itu terkait gambar apa? Aku Pak, Ahmad Pak. Ahmad ya. Ahmad, gambar apa, Ahmad? Tentang demo buruh Pak, demo mahasiswa Omnibus Law Pak. Oke, bagus, Betul, Ahmad. Pak. Betul Pak. Gambar yang kedua terkait dengan gambar apa? Aku Pak, Aime. Siapa yang berbicara ini? Aime Pak. Aime ya. Aime apa Aime? Gambar yang kedua? Itu membuang sampah sembarangan. Oke, Aime. Yang ketiga, gambar apa yang ketiga? Jenis-jenis tarian daerah. Oke, bagus ya semuanya. Pak Arif berikan 2 jempol untuk kalian. Berarti kalian sudah bisa mengamati gambarnya dengan baik. Dari amatan kalian ya, dari cara mengamati kalian, tema gambar 1 itu terkait dengan apa? 2 apa? 3 apa? Coba siapa yang mau berbicara di sini? Aku Pak, Virus Pak. Di sini ada Virus. Virus mukanya ada terlihat Virus? Ada. Coba. Nah, Virus. Coba. Gambar yang pertama tentang apa, Virus? Tentang kondisi sosial sekarang Pak. Oke. Gambar yang kedua tentang apa temanya? Tentang kerusakan lingkungan Pak. Gambar yang ketiga apa? Gambar 3 itu kalau tarian tentang ragam budaya di Indonesia. Tema yang tadi sudah disampaikan oleh Virus dan Altaf ya. Tema yang pertama tadi kan terkait dengan kondisi sosial. Terus yang kedua terkait dengan lingkungan. Dan yang ketiga keragaman budaya. Nah, kita akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu mendiskusikan ya. Nah, ini adalah bagian yang Pak Arif suka di kegiatan pembelajaran kalau kalian di sini menjadi pembicara yang baik ya, mendiskusikan gagasan dan pendapat terkait gambar tersebut. Aku Pak. Ya, Najmi ya. Najmi, apa yang bisa Najmi sampaikan terkait dengan pendapat dari gambar yang pertama? Apa pendapat Najmi atau gagasannya yang ingin disampaikan? Banyak mahasiswa yang ikut demo, terus pas demonya banyak yang luka. Oke, suaranya kurang jelas Najmi. Coba lebih jelas lagi. Banyak mahasiswa yang ikut demo. Mahasiswa banyak yang ikut demo. Dan kondisinya banyak yang terluka juga ya. Oke, Najmi, bagus. Aku Pak, Davin. Davin, bentar Vin. Davin ya. Davin, apa yang bisa kamu sampaikan terkait gagasan atau pendapat dari gambar terkait dengan lingkungan tersebut, Davin? Ya, kalau yang aku lihat di gambar itu ada kayak ada papan dilarang membuang sampah sembarangan. Orang-orang di situ kayak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan kayaknya kelihatannya kayak seperti di desa. Di kota juga ternyata banyak sekali orang yang tetap membuang sampah sembarangan walaupun udah ada larangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini udah menjadi masalah bersama masyarakat Indonesia, Pak. Iya, bagus Vin, pendapatnya ya. Aku mau Pak. Ya Pak, Siapa? banyak Atta ya? jenis tariannya banyak ya. Oh, Zaki, bentar, Zaki dulu. Zaki, apa yang bisa kamu diskusikan atau kamu berikan tanggapan terkait dengan gambar yang ketiga, keragaman budaya? Zaki mukanya lebih terlihat. Nah, gitu. Apa, Zak? Di Indonesia budayanya banyak gitu. Di Indonesia Apa? budayanya sangat banyak ya, Sangat dari banyak Sabang ya, sampai Merauke ya, Zaki? Ya Pak, Ya. Terus, contohnya kayak tarian yang tadi itu. terus yang lainnya. Ya, Siapa tadi yang mau bicara? Ilham Pak. ya? Ya. Ya, Pak. Atta, apa? Dari gambar tersebut tuh
terdapat banyak tarian yang seharusnya kita lestarikan agar tidak hilang. Oke, Saja. nah ini ya jiwa nasionalisme dari Ilham ya, Atta, ini luar biasa. Harus menjaga kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang kita ya, melestarikan. Karena banyak sekali gitu budaya-budaya yang harus dilestarikan dan dijaga gitu ya. Bagus, Atta. Adila, Ya Pak. Adila, coba Adila terkait dengan permasalahan lingkungan, apa yang bisa Adila berpendapat lingkungan sekarang di Indonesia kondisinya seperti apa, Adila? Sekarang lingkungannya gak sebersih dulu. Dulu kan kayak kalau misalnya mau pergi misalnya teh pakai sepeda jalan kaki. Sekarang udah ada kendaraan bermotor, jadi udaranya juga kotor Pak. Nggak sebersih dulu. Oke, ya, bagus Adila. Terima kasih ya. Dari apa yang sudah kita diskusikan ya, sudah diskusikan bersama di sini. Tadi tanggapan kaliannya pun ada ya, pendapatnya ada ya. Nah, ada kegiatan inti dalam pembelajaran hari ini, yaitu membuat kerangka teks eksposisi ya berdasarkan pendapat dan gagasan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya ya. Setelah membuat kerangka teks eksposisinya, yang kedua adalah mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks eksposisi yang tepat ya, dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Coba, menurut kalian, untuk menulis teks eksposisi yang baik, apa dahulu yang harus ditulis? Atau yang diperhatikannya apa saja ketika akan menulis teks eksposisi? Coba siapa di sini yang mau berpendapat? Aku Bapak. Oh, Nandia. Nandia, apa Nandia tadi yang disampaikannya? Yang pertama, ketika kita akan menulis teks eksposisi, menentukan apanya dulu? Biasanya harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Nandia, ya bagus ya Nandia. Terus selain menentukan topik, apalagi yang harus diperhatikan dalam menuliskan teks eksposisi? Menentukan data yang sesuai dengan tema yang diangkat. Ya, tepat sekali. Kalian Bapak apresiasi dalam kegiatan ini keaktifannya ya, yang sudah bisa menjawab dengan baik, terus kalian mau berbicara nilai keaktifannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, dari apa yang sudah kalian tulis ya, sekarang kalian mengembangkan ke dalam teks eksposisi. Ya, mengembangkan ke dalam teks eksposisi yang berupa tulisan ya, tulisan secara keseluruhan dari awal sampai akhir menuliskan teks eksposisinya. Oke, ya, kegiatannya ini durasinya adalah kalian selama 30 menit. Untuk 30 menit cukup anak-anak menuliskan teksnya, cukup ya? Coba. Cukup? Cukup. Iya, cukup. Nah, untuk menuliskan teksnya di sini 30 menit ya. Nanti kita akan melihat. Nah, Bapak inginkan ada yang mempresentasikan ya hasil menulis teks eksposisinya itu, dan teman yang lainnya nanti menanggapi. Oke, silahkan sekarang kalian siap-siap untuk menuliskan teks eksposisinya, dan seperti biasa hasil dari teks eksposisi yang sudah kalian buat dikirim ke link Google Drive yang sudah Pak Arif share ya di grup WA. Nah, kalian buka, nanti di sana ada folder ya, folder menulis teks eksposisi. Jadi kalian nanti buka dan kirim hasil menulis teks eksposisinya di folder tersebut. Nah, untuk kegiatannya kita mulai dari sekarang selama 30 menit ya. Dipersilahkan.
Anak-anakku, waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Sudah 30 menit. Kalian menuliskan teks eksposisi yang sudah dibuat. Tadi kan memilih salah satu tema ya. Topik yang kalian tuliskan dari lingkungan, kondisi sosial, atau satu lagi budaya tadi. Nah, coba Pak Arif ingin melihat dan kalian mempresentasikan ya perwakilan dari kelas 8A di sini. Coba siapa yang pertama akan mempresentasikan hasil menulis teks eksposisinya? Aku, Pak. Siapa di sini? Vito. Oke, Vito. Vito akan menuliskan hasil dari teks eksposisi yang sudah kamu tulis ya. Boleh dipresentasikan, Vito? Silakan. Fit. Iya, Pak. Bentar. Yang lainnya nanti bisa menanggapi ya. Vito nanti menyampaikan teks eksposisi yang sudah ditulisnya. Teman-teman yang lain silahkan menanggapi ya. Udah ada, Pak. Bentar. Oke, Vito ada. Sip. Fit, coba Ya. dibacakan terlebih dahulu, Vito, hasil dari menulis teks eksposisi yang sudah kamu buat. Langsung ke teksnya aja kan? Ya, langsung ke teksnya. Judulnya lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah harus selalu dijaga karena agar kita melakukan aktivitas atau belajar di sana dengan nyaman. Karena jika lingkungan sekolah tidak dijaga, maka kita akan tidak nyaman melakukan aktivitas di sekolah. Masih ada siswa atau siswi yang buang sampah sembarangan, dan itu menyebabkan bau yang mengganggu, dan kita menjadi tidak nyaman karena ada sampah di mana-mana dan bau. Mereka merasa itu bukan tugas mereka, melainkan tugas pembantu sekolah untuk membersihkan sampah yang berserakan tersebut, sehingga mereka seenaknya membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal mereka yang belajar dan beraktivitas di wilayah tersebut bukan pembantu sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu kewajiban setiap orang yang ada di sekolah, bukan hanya pembantu sekolah, karena agar kita nyaman belajar di sana. Oke. Udah, Pak. Siap. Ya. Nah, dari apa yang sudah Vito coba tuliskan terkait dengan teks eksposisinya ya, siapa di sini yang akan menanggapi terkait dengan struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi yang sudah Vito buat? Siapa? Mau Pak. Ya, Abi akan menanggapi. Coba mukanya agak terlihat ke atas, Bi. Nah, Dah. siap. Abi, apa yang ingin Abi tanggapi terkait dengan teks eksposisi yang sudah Vito buat tadi, Abi? Mau tanya ke Vito ya. Fit, Ya. itu yang paragraf pertama itu Ya. struktur tentang isu atau permasalahan, bukan? Atau tesis ya biasa disebutnya. Oh iya, Bi, yang pertama membahas tentang permasalahan, karena yang aku tulisin itu kan di kalimatnya, di paragrafnya tentang pengenalan isu. Oke. Vito? Benar kan, Pak? Nah, oke, Vito. Tadi yang Abi sampaikan ya, Abi tanggapi. Paragraf pertama, tadi ada yang menyampaikan, Abi itu, apakah itu merupakan struktur pengenalan isu atau masalah yang diangkat, ya? Itu tepat sekali. Jadi Vito di sana sudah mencantumkan ya. Coba Pak Arif lihat lagi. Coba kebersihan lingkungan sekolah harus selalu dijaga. Nah, ini adalah permasalahan atau isu yang diangkat oleh Vito. Berarti Vito ya sudah tepat gitu menuliskan bagian dari tesis atau masalah yang dituliskan dalam teks eksposisinya. Terus, yang keduanya, coba yang lainnya ada yang menanggapi? Aku mau nanya, Pak. Oke. Yang lain pun Pak Arif sampaikan supaya kalian semuanya bisa berbicara ya.
Vito, sekarang dari Zaki apa Zaki yang bisa ditanggapi dari teks yang Eh, sudah ditulis oleh Vito? itu ada rangkaian argumennya nggak Pak? Tuh, Iya, Zak, karena di dalamnya terdapat fakta dan pendapat yang aku tulisin sendiri di situ. oke. Vito tadi menuliskan di paragraf kedua, coba Vito bacakan, Vito. Masih ada siswa atau siswi yang buang sampah sembarangan, dan itu menyebabkan bau yang mengganggu, Nah, dan kita menjadi tidak nyaman. oke. Di sana ada menyampaikan fakta ya. Di sekolah saya sendiri, tadi Vito menyampaikan bahwa masih ada yang membuang sampah sembarangan. Berarti itu fakta. Nah, ada beberapa rangkaian pendapat juga yang disampaikan oleh Vito. Ya, tadi yang disampaikan Vito adalah terkait dengan rangkaian argumen, ya, ada fakta dan pendapat di dalamnya. Oke, bagus ya, sudah tepat itu Vito dan tadi Pak Arif baca. Oke, hasilnya. Ada lagi yang ditanggapi dari kebahasaannya, coba. Dari kebahasaannya, Pak Arif perhatikan yang Vito, ya. Vito yang paragraf pertama coba lihat, Vito. Kebersihan Betul. lingkungan sekolah terus selalu dijaga. Nah, di sini ada kalimat yang selanjutnya karena agar kita melakukan aktivitas. Menurut kalian, ya, karena agar itu sudah efektif atau belum? Kalimatnya. Pia, sudah efektif belum? Karena agar. Belum, Pak. Belum ya. Di sana harusnya diganti dengan Agar. agar, Agar aja. misalkan ya, agar saja supaya tidak rancu dalam menuliskan kalimatnya sesuai dengan pola kalimat yang dibangun tersebut. Oke, tadi kalau Pak Ari perhatikan, Vito sudah menuliskan ya. Di sana secara struktur itu sudah tepat. Bagaimana menuliskan struktur yang pertama tadi ada tesis ya, Abi, betul Abi? Yang Betul, Pak. kedua ada rangkaian argumen tadi yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh Zaki, dan yang ketiganya ada kesimpulan ya atau penegasan ulang di sana. Penegasan ulang yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan. Oke, Vito, terima kasih ya sudah mempresentasikan tadi hasil tulisannya. Tapi yang jadi catatan di sini Vito untuk Vito tolong kebahasaannya ya nanti diedit lagi supaya Ya, Pak. menuliskan kalimat yang efektif ya. Oke, Vito. Siap. Ya. Terima kasih Vito. Ya, Pokoknya Pak. Vito untuk keaktifan dalam kegiatan pembelajaran kali ini luar biasa ya. Untuk tadi bagi anak-anakku yang sudah presentasi ya, alhamdulillah kalian sudah bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran inti hari ini. Terus yang lainnya pun Bapak perhatikan di Google Drive-nya sudah ada beberapa yang masuk ya, menulis teks eksposisi. Tadi yang terkait dengan tema yang disampaikan, tema lingkungan, kondisi sosial, dan keragaman budaya. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya, tadi yang disampaikan oleh teman-temannya terkait dengan bagaimana menulis yang baik, memperhatikan struktur ya, unsur kebahasaan dan struktur unsur kebahasaan dan yang lainnya itu kalian sudah pahami dengan baik. Coba untuk kegiatan hari ini apa yang bisa kalian simpulkan itu dari apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang akan mencoba untuk menyimpulkan? Via, coba Pak Arif minta Zikra, Aku Nazmi, Ilham, Seren, Vito, Rizky, Fairuz, mohon di-on-kan dulu kameranya ya. Hari ini siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran? Aku, Bapak. Zulfa. Ya, Zulfa, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini, Zulfa? Jadi hari ini aku kesimpulannya bisa belajar terkait dengan teks eksposisi yang baik dan benar. Nah, berarti Zulfa bisa belajar terkait dengan menulis teks eksposisi yang baik dan
benar ya, sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Oke, Zulfa, terima kasih. Terus yang lainnya satu orang lagi yang Putra. Pak. Yang Simpulan Putra di lagi. sini Pak Arif bentar. Abi ya? Abi? Ya. Bentar, Bi. Ya, Pak. Abi, apa yang bisa disampaikan oleh Abi terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini, Bi? Jadi kalau kita mau nulis teks eksposisi, yang harus diperhatikan yaitu terkait struktur sama kebahasaan teks eksposisi. Oke, terkait dengan struktur dan kebahasaannya ya yang harus diperhatikan ketika menulis teks eksposisi. Ya, bagus ya Abi dan Zulfa tadi yang sudah menyampaikan kesimpulan untuk hari ini. Dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini, jadi tadi ada beberapa hal juga yang sudah Bapak nilai ya, penilaian sikapnya, bagaimana keaktifan kalian selama pembelajaran, terus bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dari penilaian prosesnya. Tadi untuk nilai pengetahuannya pun ada ya, tadi sudah dijelaskan dan penilaian keterampilannya pun ini sudah dilaksanakan. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Arif inginkan ada refleksi untuk pembelajaran ya, sebagai perbaikan ke depan Bapak, supaya Bapak bisa mengajar lebih baik lagi. Nih, coba siapa yang akan memberikan refleksi kegiatan untuk hari ini? Iya, Pak. Adila, ya Adila apa yang Adila akan sampaikan terkait refleksinya Adila? Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Setelah belajar tentang teks eksposisi, kita mampu menuliskan teks eksposisi walaupun tidak semua kebagian untuk presentasi, Pak. Oke, ya. Jadi yang Adila rasakan tadi ya, yang menjadi refleksi, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bisa belajar menulis teks eksposisi, tapi memang tadi tidak semuanya ya bisa tampil karena berbatas dengan waktu dan ada kesempatannya mungkin sedikit, jadi itu jadi catatan juga ya. Mungkin di lain waktu kita bisa melihat hasil presentasi dari teman yang lainnya. Oke, yang dari yang lain untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini apa? Aku Pak, Altaf ya. Altaf, apa yang ingin disampaikan, Taf? Mukanya terlihat gak, Altaf? terlihat. Nah, oke, Altaf, apa yang ingin disampaikan, Taf? Kalau lebih menarik, kita harus menjadi pembicara yang baik biar efektif dan diskusinya hidup. Oke, ya, bagus ya, Altaf. Yang disampaikan oleh Altaf refleksinya. Nah, tadi menjadi pembicara yang baik ya, apalagi dalam kegiatan pembelajaran seperti ini, supaya kalian bisa mengikuti diskusinya lebih hidup lagi. Setiap orang punya pendapat, gagasan, dan semuanya bisa menyampaikannya ya itu. Terima kasih Alta. Anak-anakku kelas 8A, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan kalian kembangkan jiwa menulis kalian, karya inovasi kalian terkait dengan menulis teks eksposisi di blog kompasiana.com, karena itu akan menjadi sumber pengetahuan juga ya buat masyarakat umum, dan kalian karyanya bisa dipublikasikan, dilihat oleh semua orang. Oke, tetap semangat ya. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoganya apa yang bisa Pak Arif sampaikan bermanfaat buat kalian semua ya. Dan seperti biasa untuk KM kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama ya, doa akhir majelis seperti biasa. Silakan Vito pimpin. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Tetap jaga kondisi ya, mau PAS. Oke? Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.